Awalnya tumbuh subur, terus musim hujan malah metong alias dut. Oh, ngono toh. Ya, itu medianya kebanjiran, kerendam Mbak Niati. Ya, kependem. Jadi makanya buat teman-teman kalau nanam anggur, usahakan jangan-jangan ndak metong, masih hidup, hanya saja daunnya jelek. Mbak Mus, jangan-jangan jelek aja, terserang jamur kemarin, belum metong. Kalau metong gimana? Potong mulai belas batangnya. Ya, metong ini bahasa mati. Aku dari tadi malam ini dapat 2 kata-kata metong loh. Daunnya jelek terus metong. Tetapi buat teman-teman saya sarankan yang seperti yang sudah biasa itu DM. Yang sudah biasa tuh DM kok ya. Dia nanya, "Mas, aku mau menggunakan pupuk ini gimana? Mas, aku mau potong ini gimana?" Banyak kok. "Mas, aku mau menggunakan metode seperti ini, pembentukannya gimana tanaman saya? Nanti saya koreksi." Ya. Ya itu namanya ngoreksi itu kalau saya bilang salah ya salah. Jadi seperti itu. Teman-teman jangan sakit hati, jangan malu, enggak apa-apa, kita belajar bareng. Ya. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman yang menanam tanaman anggur itu memaksakan kehendak dengan eksperimennya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Tetapi kalau pemikiran itu sudah menguasai, tidak apa-apa bereksperimen. Tetapi kalau kita belum menguasai, itu biasanya nanti gagal. Daripada gagal, lebih baik kita bertanya pada orang yang sudah nanam lama. Orang yang menanam lama itu sudah mencoba ini, itu. Akhirnya dia punya pengalaman. Ya. Intinya menanam tanaman anggur itu memang butuh namanya cabang primer, butuh cabang sekunder, butuh cabang tersier. Kalau anggur Bang Al tersier berapa meter? Saya rata-rata di 1,5 meter. Ya, rata-rata pembentukan awal di 1,5 meter. Kenapa? Karena pembentukan tersier di 1,5 meter ini akan membentuk pertumbuhan tanaman anggur teman-teman tuh bagus. Kenapa? 1,5 meter ini dia akan banyak daun. Daun dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis, untuk memasak. Hasil masakan ini akan ditransfer atau dialirkan ke batang primer, batang sekunder, batang tersier. Kalau teman-teman kok menggunakan tersiernya pendek-pendek, masih bisa pertumbuhan pendek-pendekin, yo nanti nutrisinya nggak maksimal. Terus kalau dibiarkan panjang Bang, repot pembuahannya. Tadinya tersier sampai 3 meter. Oh, tersier kok sampai 3 meter, nanti repot kita membuahkan di mana? Kita potong di ini Bang, di 1 meter. Oh, enggak bisa, nutrisi pasti sudah mengalir di ujung. Kecuali teman-teman langsung melakukan stres air sampai tanamannya mau setengah mati. Ya, makanya tersier itu saya sarankan untuk dibatasi di 1,5 meter. Di situ terus, hentikan di situ. Nanti nutrisi akan berbalik terus, pertumbuhannya akan bagus. Bang, tersier punya aku kurus-kurus, kurang unsur apa? Ya, aku ngerti toh Bang Madi. Ya, aku ngerti. Kenapa? Karena aku enggak tahu pupuk yang Bang Madi gunakan, kecuali Bang Madi menggunakan pupuk dari saya. Nanti bisa saya evaluasi, sudah menggunakan pupuk dari saya, tetapi kok hasilnya tidak bagus, itu kurangnya apa? Kalau soal nutrisi tidak kurang, pupuk saya tuh luar biasa. Kenapa? Karena kalau pupuk pertumbuhan etalase 1, saya jelaskan teman-teman, saya kasih bocoran rumusnya. Ya, etalase 1 itu kaliumnya 39. Wih, pupuk pertumbuhan kok kaliumnya dhuwur. Kaget. Nggak, pupuk pertumbuhan kok kaliumnya dhuwur Bang. Ya enggak apa-apa, kalau kaliumnya dhuwur, fosfatnya harus lebih dhuwur. Berapa? Fosfatnya 70%. Terus nitrogennya berapa? Oh, nitrogennya 75%. Kenapa demikian? Memang saya racik demikian bertujuan untuk apa? Mempermudah proses buat para pengguna,
buat para pemula supaya titenane gampang. Istilah Jawa titenane gampang. Ya. Kapan waktunya kita membuahkan? Ya nanti kalau sudah keluar bunga. Insya Allah menggunakan pertumbuhan saya saja itu bisa keluar bunga, teman-teman. Kenapa? Karena fosfatnya 70% dan kaliumnya 39%. Kemarin saya sudah beli tetapi baru mau saya pakai pupuk pembuahan. Bang Madi, kalau memang pertumbuhannya tidak bagus, ya lebih baik pertumbuhan seto yo. Jadi kemarin kalau memang teman-teman mengalami masalah kurang puas dengan pertumbuhan, silakan gunakan pupuk pertumbuhan dulu, ya. Jangan terlalu ini teman-teman, jangan terlalu ngoyo. Jadi tanaman anggur itu kita menanam itu jangan terlalu memaksakan diri. Ibaratnya begini loh teman-teman. Teman-teman sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Kita harus paham betul anak kita. Anak kita ini kemampuannya kalau kita sekolahin ini mampu enggak? Anak ini kalau kita kasih saku segini ini berdampak bagus enggak? Jadi teman-teman ini jangan dicuekin aja. Harus itu dipantau. Tanaman juga demikian. Ya. Jadi sebenarnya bercocok tanam ini mengajarkan kepekaan batin kita terhadap lingkungan. Kalau sama tanaman aja kita bagus, apalagi sama keluarga kita. Makanya sunnah yang bagus ini adalah bertani. Karena di dalam bertani ini kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Pupuk pertumbuhan yang bagus dari mulai tanam apa bang? Nah ini etalase 1 Mbak Usni, etalase 1. Pupuk pertumbuhan etalase 1. Pupuknya sudah saya racik jadi teman-teman tinggal pakai. Ya, pupuk etalase 1. Pupuknya sudah saya racik jadi tinggal pakai. Satu paket isinya 4. Kalau tanaman baru pindah tanam, 1 minggu setelah pindah tanam, satu picis dilarutkan dengan air yaitu 10 liter. Air 10 liter bisa digunakan untuk 4 pohon. Masing-masing satu pohon dikasih 2,5 liter, kasih 2,5 liter, 2,5 liter. Kalau tanaman teman-teman masih bibit banyak, ini dilarutkan dengan air 15 liter. Dan ini bisa untuk merawat 100 bibit. Ya, seperti itu. Jadi penggunaan pupuk pertumbuhan berdasarkan masa tumbuh tanaman. Jika tanamannya kok sudah mulai tumbuh tersier, sudah bagus, yojo 10 liter terus pelarutannya. Hanya dinaikkan dosisnya dengan cara mengurangi pelarutan air. Jadi satu picis dilarutkan dengan air 8 liter. Udah mentok di situ aja. Jangan dipersedikit lagi. Ya. Ini untuk kalau dipersedikit lagi, ini untuk tanaman yang usianya sudah tahunan. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, insya Allah penggunaan pupuk dari saya, satu mempercepat pertumbuhan dan juga pasti mempercepat cabang tersier dan lain sebagainya. Dan kalau cabang tersiernya sudah bagus, primernya sudah bagus, insya Allah tanaman lebih mudah untuk keluar bunga. Ya. Setelah keluar bunga, saya rekomendasikan bunga dibuang. Bunga dibuang dan masukkan pupuk etalase 2. Ya, masukkan pupuk etalase 2. Dipupuk berapa kali? 4 kali. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Karena di satu paket ini isinya 4. Di satu paket pupuk pembuahan saya ada 4 picis. Memang pupuk-pupuk ini sengaja saya bungkusin teman-teman. Saya bungkusin bertujuan untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman semua. Untuk pupuk pembuahan ada kuning, ada putih. Kalau untuk pertumbuhan semua putih semua. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya insya Allah teman-teman ketika menggunakan pupuk-pupuk yang sudah saya rekomendasikan, terutama pemula, nyaman. Ibarat teman-teman kontrol ke dokter, nanti nyampe di dokter ditanyain, kamu sakitnya apa, ini resepnya, nanti silahkan, ini insya Allah seperti itu.
Dan saya juga menggunakan metode itu untuk mempermudah teman-teman dalam memahami menanam tanaman anggur sehingga teman-teman prosesnya lebih mudah. Kalau belum keluar bunga tetapi pohonnya udah tua, bisa nggak Bang? Kalau keluar bunga, kalau belum keluar bunga tetapi pohonnya sudah tua, bisa nggak Bang? Ya, kalau pohonnya sudah tua, ya, kok nggak bisa keluar bunga? Ya kebangetan. Mbak Susi, kalau sudah tua nggak keluar bunga, ya kebangetan. Ini berarti menggunakan pupuk bukan dari awal menggunakan pupuk saya. Ya coba gunakan pupuk pembuahan saja dulu. Tapi saran saya buat teman-teman, makanya kalau dari awal itu kita harus tahu persis ya, tahu persis pupuk yang kita gunakan. Kalau tanaman anggur teman-teman kok sampai dari tua nggak pernah berbunga, hanya rimbun saja, itu biasanya terlalu tinggi unsur nitrogen. Sehingga untuk pembentukan bunga itu sulit. Makanya pupuk ini penting untuk mengendalikan kebutuhan pada tanaman sehingga tanaman itu bisa fokus pada masanya. Aku punya tetapi belum pernah keluar bunga. Aku nanya Mbak Susi, jenisnya apa? Jenisnya apa sampean? Anggurnya Mbak Susi? Ya? Mbak Susi dari mana Mbak Susi? Ya? Ya? Mau nanya Mbak Susi, anggurnya jenis sopo? Kok nganti lama nggak metu-metu? Yo sampean jangan-jangan diperhatikan. Asal nanem saja, dibiarkan saja. Ya. Jadi ketika teman-teman menanam tanaman anggur, satu pemupukan, kedua yaitu pemangkasan. Bang, aku udah pakai pupuk pertumbuhan, tetapi tetap segitu-gitu aja, alias bantet, Bang. Salahnya di mana ya? Nah, ini yang harus dievaluasi. Aku mau nanya, media kamu kemarin apa? 2, penyiramannya kamu gimana? Kalau teman-teman melakukan pemupukan 1 minggu hanya dipupuk menggunakan pupuk itu, setelah itu tidak ada penyiraman, tanaman kekurangan penyiraman, ya tidak bakalan bisa tumbuh bagus. Kenapa? Karena akarnya kekurangan air. Medianya di tanah langsung. Nah, media di tanah langsung kalau teman-teman menanam di tanah, saya sarankan kasih media racikan dari awal untuk menjaga keporosan media di sekeliling. Kalau teman-teman langsung ditanam di tanah, sedangkan medianya itu padat, akar tidak bisa berkembang, sempit dia. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Jadi menanam tanaman anggur itu siram tiap hari. Nah, kebanyakan siram juga bisa beresiko, apalagi medianya padat. Ya, Leli, siram setiap hari ini juga berpengaruh. Ya, makanya media tanam ini penting. Biasanya kalau penyiraman setiap hari itu dia menggunakan media yang poros, sehingga untuk menjaga kelembapannya kita harus melakukan penyiraman setiap hari. Tetapi kalau media tanah ini tanahnya padat, dia pasti basah terus, anyep. Akarnya tidak bisa berkembang. Ya, bagaimana kalau kita menanam tanah biar bagus? Sebelum teman-teman menanam, bikin lubang tanam dulu. Minimal 50 kali 50, kedalaman 50, lebar 50, kasih sekam bakar, sekam lapo atau sekam mentah, tambah humus, terus tanah bambu. Fermentasi di situ selama 1 bulan. Tanda-tandanya media yang sudah aktif bagus, yaitu ditumbuhi rerumputan. Setelah itu kita tanami, insya Allah nanti pertumbuhan akar bagus. Ya, pertumbuhan akar bagus. Aku mau nanya Mbak Leli nanam anggurnya ini sistem on root atau sistem grafting? Terus sinar mataharinya gimana? Nanam anggur itu memang kalau kita evaluasi, ya, medianya harus benar-benar poros, akar itu bisa berkembang. Kalau tanaman anggur teman-teman contohnya di pot. Kalau menanam di pot itu sudah pertumbuhannya bagus, itu harus diganti media tanamnya. Bang, kalau batang primernya kena kutu dan berlubang, pemeliharaannya pakai apa? MIP Cinta, Mbak Wisma, MIP Cinta. Gunakan MIP Cinta untuk mengatasi masalah-masalah kutu perisai dan lain sebagainya. Bagaimana cara penggunaannya? 1 sendok teh, seperes sendok teh,
kasih gejok kecil itu ya, kasih yaitu sekitar 50 mili atau 100 mili, lalu sikatkan pada batang. Ya, kalau punya suntikan yang sudah lubang-lubang itu silahkan ambil suntikan, kita suntikkan, ces gitu. Biar apa? Biar obat ini nanti masuk ke dalam dan hama yang di dalam langsung mati. Mas, kalau satu batang tersier cocok ya buat yang berapa dompol? Satu batang tersier paling banyak 2 dompol aja lah kalau teman-teman kepengen maksimal. Tapi kalau teman-teman kepengen seneng-senengan mau dikasih banyak juga enggak apa-apa, tetapi hasilnya tetap berbeda. Kenapa? Karena nutrisi dibagi seperti itu ya, jadi nutrisi berbagi. Bang, pohon anggurku dah tingginya 2 meter, dibelokkan dah 3 meter, apa ada bisa dipotes pucunya? Wah, 3 meter sekundernya panjang banget. Mbak Ridi, itu tersiernya gimana? Kondisi tersiernya gimana dengan sekunder 3 meter itu? Kalau 3 meter kondisi sekundernya tersiernya aman, enggak apa-apa, potes saja langsung dihentikan ya, jangan panjang-panjang. Ini sekundernya nanti takut berpengaruh pada pada tersier ya. Jadi buat teman-teman membentuk cabang sekunder sekaligus cabang tersier itu harus ada strateginya juga. Jadi kalau teman-teman 1 meter kok tersier belum, cabangnya itu belum aktif bagus, lebih baik dihentikan. Masalah panjang itu gampang ya, masalah memperpanjang itu gampang. Yang penting tujuan kita panjang itu kan ada tersiernya. Buat apa panjang-panjang udah ada tersiernya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan terlalu mengejar sekunder panjang. Udah banyak cabangnya, alhamdulillah bagus, hentikan dulu di 3 meter ya Mbak Rindi. Kalau sudah cabangnya bagus dari awal, dari sekunder awal sampai sekarang bagus, silahkan segera dihentikan, jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat biasanya cabang tersier yang mendekati primer itu nanti mengecil, pertumbuhannya tidak bagus, stuck dia, karena nutrisi akan fokus di ujung terus ya. Tetapi ketika ujung kita hentikan, seperti air kran kita matikan pertumbuhannya, dia akan, nutrisi itu nanti akan berbalik ke belakang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman memang menanam anggur itu memang ada strateginya, itulah yang membuat saya suka. Jadi ketika kita menanam itu tidak asal-asalan ya. Kalau kita kepengen bagus perlu proses. Makanya teman-teman kalau lihat fikti-fikti yang lewat itu prosesnya juga jatuh bangun ya. Makanya di edukasi ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yaitu pupuk. Biar apa? Biar teman-teman berjalannya lebih enak. Faktor yang bikin tanaman itu bagus, 1 sinar matahari, 2 media tanam, 3 air, 4 sirkulasi udara, 5 pemupukan. 5 faktor ini harus benar-benar diperhatikan. Walaupun kelima ini pupuk ya terakhir, tetapi kalau tanaman tidak dipupuk dengan baik, biasanya ada kurangnya. Parah-parahnya dulu 5 meter belum nyampe pinggir bang, rencana 5 meter kok dowomen ya Rin, kok dowomen. Tapi kalau pertumbuhan bagus ndak popo lah, silahkan ndak popo ya, lanjutkan kalau memang kondisi pertumbuhannya bagus. Rindi menggunakan pupuk apa sampean? Menggunakan pupuk apa ya? Terima kasih adukannya Bang Al, karena tanpa pengetahuan pasti gagal terus. Iya, ibarat teman-teman ini mau mencari alamat. Ibarat teman-teman itu mau mencari alamat, gampang, aku punya HP. Aku sudah punya nomornya. Gampang. Di tengah perjalanan HP-nya mati atau HP-nya hilang. Kita
gagal. Walaupun tadi awalnya kita percaya diri, karena sudah punya nomornya, nanti saya telepon, saya jemput ini. Ya, makanya kalau mencari gampangnya ilmu itu jangan satu doang, harus ada share. Kalau kita gagal sini, kita harus sini, ya. Jadi syaratnya itu harus ada. Seperti yang saya sampaikan tadi. Pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Di pupuk pertumbuhan saya kemarin yang nyoba itu sampai tersiernya 5 meter ada. Bagus, tapi nanti coba Mbak Rindi kalau berkenan silahkan kirimkan ke fotonya ke saya, biar saya evaluasi berani lanjut atau tidak. Ya, seperti itu. Buat pemula bagusnya nanam jenis apa Bang yang resikonya kegagalannya rendah, ya. Buat teman-teman, sebenarnya yang paling mudah itu memang Jupiter. Tetapi Jupiter itu resikonya apa? Buahnya kecil. Tapi walaupun kecil rasanya luar biasa teman-teman. Jangan rasanya. Ya, ini mudah. Tapi kalau teman-teman kok nggak puas dengan ukurannya, silahkan teman-teman nanam Gosvi. Gosvi ini mudah juga. Setelah terbentuk tersier, dipangkas dia pasti keluar bunga. Gosvi, Tamaki, nah ini varian-varian ini. Mau kepengen yang lebih gampang lagi, Ninel. Ninel gampang, pertumbuhannya bagus dan pembuahannya bagus di Ninel. Akan tetapi Ninel itu ada ciri khas rasanya, seger-segernya. Ya, seperti itu. Gimana Everest? Everest ini butuh sinar matahari pagi sampai sore. Kalau teman-teman di rumah tidak mampu menyediakan sinar matahari pagi sampai sore, jangan nanam varian Everest, gagal. Bang, anggur saya lagi berbuah, batang tersiernya kena kutu perisai, bunganya jadi harus gimana ya Bang? Bang, kemarin sudah digunakan MIP Cinta belum? Gunakan MIP Cinta lah, kutu perisinya biar mati. Sudah menggunakan MIP Cinta belum Bang Iwan? Atau baru pesan kemarin belum datang? Ya, masalah kutu perisai mas sekarang bukan masalah lagi teman-teman. Aku dulu memang ya pusing aku kutu perisai. Setiap tanaman yang kena kutu perisai aku pusing karena sulit deh. Saya kasih yang ini yang itu sulit. Tetapi sekarang saya tidak pusing lagi karena menggunakan MIP Cinta ini lebih enak. Ya, menggunakan MIP Cinta lebih enak, lebih mudah, hasilnya lebih bagus. Ya, seperti itu. Belum, baru pesen Bang. Nanti kalau gunakan ini aman, sampai nanti sudah ndak pusing-pusing lagi. Karena kutu perisai ini adalah faktor kelembapan, ya, kelembapan pada tempat sehingga mudah sekali tanaman itu terkena kutu perisai dan juga sirkulasi udara yang kurang bagus karena kadang-kadang batang itu tidak kena sinar matahari. Ya, makanya tanaman anggur, media tanaman anggur kalau tidak kena sinar matahari itu biasanya mudah sekali jamur masuk, hama juga gampang. Makanya buat teman-teman kadang-kadang daunnya itu harus dikurangin biar supaya apa? Supaya sinar matahari ini juga bisa mengenai media-media yang ada di bawah. Para Corales kira-kira berapa meter sekundernya Om? Tergantung yang Mbak Dul, tergantung menanamnya di mana. Kalau menanamnya di pot, saya rekomendasikan teman-teman sekundernya jangan panjang-panjang. Cukup 2 meter saja, nanti hasilnya maksimal bagus. Kalau menanamnya di tanah, silahkan, ya silahkan bebas. Tetapi yo dawa-dawa nemen. Tapi yang penting tersiernya bagus. Teman-teman mau menggunakan sekunder 10 meter tidak apa-apa. Intinya yang penting tersier itu bagus. Kalau di tanah ya. Kalau panjang kan enak teman-teman kalau di tanah. Apa? Irit perawatan. Yang tadinya 10 meter itu untuk 3 pohon atau 4 pohon atau 5 pohon, kita hanya menggunakan 1 pohon. Jadi ngerawatnya untuk 1 pohon. Ya Bang, batnya juga diserang kutu perisai, ya gunakan Bang itu MIP Cinta. MIP Cinta bisa buat semprot daunnya juga ya? Bisa. Ini untuk mengatasi ulat, untuk mengatasi belalang. Disemprot juga bisa, tapi dosisnya berbeda. Ya, seperti itu. Jadi MIP Cinta ini juga biasanya saya gunakan untuk penyemprotan untuk mengatasi
Kadang-kadang kalau ke yang putih-putih, kutu putih yang di daun terus nanti longko, terus di batang nanti terus mati. Nah itu biasanya demoli saya campur dengan mimcinta biar lebih keras. Ya. Jadi buat teman-teman ini penting sekali. Pokoknya masalah-masalah itu enggak sulit lah kalau teman-teman sudah masuk ke live saya, sudah membestiin saya, berteman dengan saya. Yang penting teman-teman lakukan seperti apa yang saya rekomendasikan, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Aku tak izin pamit dulu. Insya Allah doakan saja saya ada waktu dan selalu sehat sehingga saya bisa menyapa teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman yang bertanya, kalau saya sehat, saya live kan jadi mudah pertanyaannya. Tapi juga jangan berkecil hati, nanti teman-teman bisa DM kalau ada waktu ya, nanti saya insya Allah saya jawab. Dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya bila selama ini jarang live. Karena apa? Karena kesibukan teman-teman. Jadi ya namanya manusia, fisiknya akan terbatas ya. Kadang-kadang capek akhirnya tidak bisa live. Tetapi ya semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Jika ada salah satu teman yang rezekinya sulit, semoga lekas dimudahkan ya. Kalau rezekinya jauh, semoga lekas didekatkan ya. Pokoknya berkah barokah untuk teman-teman yang sudah hadir di live saya. Semoga selalu dimudahkan rezekinya dan diberkahi usianya. Dan juga hari ini semoga hari yang bagus, yang baik daripada hari yang kemarin ya. Karena manusia itu kalau bisa memperbaiki setiap harinya, insya Allah juga akan dimudahkan rezekinya ya. Terima kasih, aku izin pamit jika ada tipping yang nggak kebaca. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah CO. Semoga berkah selalu, tetap dilancarkan rezekinya, diberkahi usahanya ya. Terima kasih Abang Wisma. Aku tak izin pamit dulu ya. Buat teman semua di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Mbak Nur, jari ini ame pijet-pijet. Ya, semoga berkah selalu. Aku izin pamit dulu. Terima kasih. Semoga berkah selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.